Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini kembali bertemu dengan Pak Bi dalam acara Bedah Brand. Topik sore ini adalah kita akan membicarakan tentang the art of coffee signature. Nah, ini luas sekali, seperti yang saya katakan di iklan saya, bahwa kopi itu tidak hanya yang kita kenal selama ini ya, yang kita kenal espresso, kopi cappuccino, latte itu kan kalau kita di kafe, ya. Tapi ada juga origin atau house blend. Nah, itu adalah pilihan dari yang pemilik kafenya. Biji kopinya itu mau origin atau mau house blend. Lalu kemudian ada green bean, arabica, atau robusta, arabica honey, wahid, natural dan segala macam itu adalah pilihan biji kopi bagi para master roasternya. Master roaster itu yang menggoreng kopi atau membuat kopi jadi gosong. Kemudian ada urusan light, medium, dark roast itu adalah urusan dari master roasternya. Itu semuanya akan menentukan rasa dari kopi pada seruputan yang pertama. Jadi kita akan bongkar habis sore ini kalau waktunya cukup untuk mendapatkan rasa zip kopi yang nikmat pada sedotan yang pertama. Nah, itu dibutuhkan begitu banyak tahap dan begitu banyak disiplin ilmu tentang kopi. Ya, untuk itu saya mengundang Mas Danang. Mas Danang ini bukan tukang kopi sih sebenarnya, karena beliau ini profesional, lulusan teknik, dan kerjanya ya di kantoran gitu. Cuma beliau itu hobi banget sama yang namanya kopi, jadi sangat menguasai. Dan saya mengundang beliau agar supaya ilmu kopi itu nggak disimpan sendirian sama dia. Bisa juga dibagi-bagi sama kita semua. Nah, kita lihat apakah Mas Danang sudah join. Namanya Danang Waluyo Jati. Ya. Ya, belum masuk. Oke. Saya coba WA beliaunya supaya segera join gitu. Karena teman-teman sudah ada 100 yang join. Nggak ding, buat saya nggak penting jumlah yang join sore hari ini, karena saya tayangkan ulang di channel YouTube saya @subiakto_official. Halo Mas Danang. Halo, Assalamualaikum Pak Bi. Waalaikumsalam, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat Pak. Ya, oke. Alhamdulillah sehat, jadi work from home dari rumah. Ya, Mas Danang kameranya kan dinaikin dikit supaya atasnya, ini kepotong badannya. Ya, ya begitu. Ini, Oke. Ya, ini Pak. ya keren. Nah, itu bagus. Bisa lebih naik lagi sedikit. Bisa dikinin lagi sedikit, ditidurin sedikit. Ditundukin sedikit. Kameranya nunduk sedikit. Ya, Cukup? oke. Cukup? Ya. Baiklah. Sama-sama bisa bikin brand. Belajar Saya dari terlalu ahlinya.
Ya, ya. Baiklah. Mas Anang, selamat sore. Ini Sore, tadi Pak. saya sudah mencoba menceritakan eh, apa namanya, untuk mendapatkan seruputan yang pertama itu melalui proses yang panjang dan berbagai ilmu yang dituangkan di dalam proses itu. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan, tapi tentunya tidak akan sebaik Mas Danang menjelaskan. Sekarang, sebelum menjelaskan, pada tahap ini, saya minta Anda memperkenalkan diri, nama, eh, kerja di mana, kuliah di mana, tinggal di mana, dan kenapa bisa tertarik sama kopi. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya buat teman-teman, buat Pak Bi. Mungkin sesi sore ini kita sebut knowledge sharing session ya Pak ya. Ya, Karena kalau dibilang expert juga bukan, karena saya nggak punya sertifikasi apa-apa dari badan resmi, cuma ya kebetulan buat teman-teman saya certified peminum kopi. Gitu. Jadi background saya elektro, saya kerja teknik, terus sekarang saya kerja di manufaktur untuk migas. Awalnya itu penasaran sama kopi karena saat saya bisnis trip keluar, misalnya saya ngeliat budaya di luar tuh kok ngopi tuh yang benar-benar beda gitu loh. Bedanya kenapa? Satu sisi saya hampir tidak melihat mereka minum kopi instan yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka minum kopi as is, kecuali Americans ya, mereka porsi besar, manis, bersirup segala macam. Tapi kayak Amerika Latin, teman-teman yang itu mereka minum kopi benar-benar yang kopi gitu. Penasaran, waktu itu kan belum banyak referensi Pak ya. Kita belum zamannya specialty booming ya, di Indonesia ya. Itu kurang lebih tahun berapa ya? 2007-an lah, 2007-an. Saya akhirnya referensi yang paling mudah, paling baca tuh website-website luar. Saya ingat banget Sweet Maria, terus ada beberapa blog. Tapi di tahun-tahun segitu juga saya lupa, tepatnya 2009 apa berapa, ada blog lokal tuh, Kang Tony Wahid. Itu orang kopi banget lah sekarang. Beliau pun sama, beliau profesional di bidang retail ya kalau nggak salah, saya lupa. Cuma dia karena cinta sama kopi, dia bikin blog. Yang sampai sekarang blognya itu udah jadi .com, cikopi.com, itu salah satu, bisa saya bilang, bible lokal banget ya untuk pecinta kopi gitu. Di tengah sekarang udah banyak orang yang bikin blog dan bikin tulisan tentang kopi. Tapi ya beliau salah satu pionirnya lah. Saya ngikutin beliau tuh satu-satunya blog kopi Indonesia yang serius. By the way, selain serius, foto-fotonya keren-keren, Babi. Beliau kayaknya emang pecinta fotografi juga, jadi emang outstanding banget lah website atau blog beliau dibanding yang lain gitu. Even dibandingin sama website-website luar negeri yang saya baca waktu itu. Gitu. Ya, sekitar 2011-2012 saya sempat ada sedikit mengambil jalur yang berbeda. Saya resign dari luar itu, balik ke Indonesia, saya buka warung ceritanya Pak B. Saya buka warung ceritanya. Dengan sambil belajar kopi, belajar sendiri, baca. Tapi masih belum sampai ke fresh ground bean coffee itu belum. Itu ingat banget, waktu itu saya warung-warungan, akhirnya ketemu sama beberapa anak mahasiswa yang kebetulan memang bikin warung kopi gitu loh. Akhirnya ketemu sama mereka, makin mudah lagi tersalurkannya. Ketemu dengan beberapa roster Bandung yang duluan, misalnya kan ada kita belanja beli dari mereka, kita masih beli roasted bean dari orang, ada Indis Archipel, terus karena dekat dari rumah di Geger Kalong, saya waktu itu di ya apa sih nama roasterinya saya juga lupa. Ada beberapa lah yang akhirnya sudah mulai nih ngebedain. Awal-awal tuh penuh tuh Pak, ngeliat di luar orang minum seperti ini, terus kita mulai beli JJ Royal waktu itu yang full Arabica, yang kita nggak ngerti cara nyeduhnya, kita nggak tahu apa itu rasio, sampai almarhum bapak saya itu protes, saya dibuatin kopi, saya kok ini kopi kok asem banget katanya. Satu, memang beliau belum terbiasa minum single origin Arabica. Oh by the way, backgroundnya ini adik saya lagi ngerjain orderan ya Pak.
Silakan, Jadi silakan. ini di workshop kita, di kontrakan / tempat tinggal / workshop / gudang. Eh, Pokoknya jauh lebih crowded dibanding waktu Bapak terakhir kesini lah, udah penuh dengan barang sekarang. Oh, Jadi pelan-pelan kita belajar, waktu itu juga salah satunya ketolong dengan blog kopi lokal juga, Kang Tony Wahid itu, kita baca, nah mulailah kita waktu itu sambil warung-warungan itu, jualan kopi fresh, Pak. Itu di-acknowledge oleh teman-teman yang datang, walaupun single origin dan juga fresh coffee itu bukan sesuatu yang jadi main menu waktu itu. Menu utamanya malah waktu itu malah yang menu-menu lain, ada juga akhirnya saya joinan sama teman saya, ada ramen-ramenan kayak gitu. Tapi kopi selalu ada di sana. Terus sampai satu titik yang saya waktu itu penasaran, saya udah mulai kerja di Jakarta akhirnya, cuma keluarga masih di Bandung, warung masih jalan di Bandung. Saya penasaran dengan merosting. Nah ini ya. Dari 2011 sebenarnya saya udah kontak ada yang namanya Mas William Edison. Di 2011 tuh beliau salah satu pionir, Pak. Pionir yang bikin mesin kopi lokal. Seingat banget harganya waktu itu cuma 8 juta, Pak. Itu wah banget. Walaupun kapasitas 1 kilo, mesin roasting lokal harga 8 juta. Itu nggak pernah ada. Selama kita tahu di industri kopi itu, impor dari luar semurah-murahnya mungkin ya masih di atas 60 juta ya, seingat saya. Kapasitas paling kecil. Itu pun mesin Turki, seingat saya, kalau nggak salah. Itu dari 2011 saya udah mulai nelfon tuh, udah mulai nanya-nanya, penasaran gitu, karena pengen tahu apa sih bedanya kalau kita ngerosting sendiri, karena sumbernya hanya baca, Pak, dan tidak pernah hands on, jadi kan nggak pernah jelas, nggak pernah holistik gitu loh pemahamannya, Pak. Nah itu penasarannya lagi ditambah setelah kita punya langganan roastery di daerah Setiabudi Bandung itu, roasternya juga saya ajak ngobrol kalau lagi pesan ini pesanan tanggal berapa, roastingan tanggal berapa. Loh ini kok gembung awalnya, karena dia pakai bag yang ada valve-nya. Loh ini kenapa gembung gitu? Kenapa ada kayak gasnya? Hal-hal seperti itu gitu. Mulai lebih banyak baca lagi, oke, banyak terjelaskan hanya sama teman-teman. Akhirnya 2014 itu nekat waktu itu. Keluarga di Bandung, saya di Jakarta. Yang niatnya mau beli merek A, lalu tiba-tiba saya iseng main ke merek B ceritanya. Yang merek B ini sebenarnya nggak pernah jadi target awalnya. Karena kan kita waktu itu beginner, mungkin yang merek A saja cukup. Terus waktu itu ternyata si ownernya merek B itu emang orangnya teknis banget. Dia ajak saya lihat proses pembuatan dengan bahasa-bahasa yang teknis, yang sedikit banyak saya ada pahamnya juga. Dan itu mungkin yang seperti Bapak bilang itu yang masalah branding ya Pak ya. Jadi kebetulan saya customer yang ke-invoke ya Pak ya, akhirnya ya Pak ya. baru masuk hari yang sama, ngejelasin ini fiturnya, terus ngejelasin teknis sampai ke gudangnya, ke workshopnya, masuk ke Invoke-list, 10 menit kemudian di-invoke gitu loh Pak. Itu ownernya tuh. Yang akhirnya, walaupun tadinya nggak niat, akhirnya beli itu gitu loh. Padahal belum nyiapin budget. Ya sudah, akhirnya pakai jurus lebih baik minta maaf daripada minta izin waktu itu Pak. Saya putuskan di tempat waktu itu. Oke lah, ini beliau benar-benar sudah mengambil hati saya. Oke, this is my choice gitu. Saya pilihlah mesin itu. Gitu. Ya udah Pak, karena Kadung udah punya mesin, mau nggak mau bisnisnya nggak boleh asal-asalan lagi kan Pak. Kita harus ngitung depresiasi. Oke, kalau ngitung itu hobis boleh lah, cuma rasanya untuk level saya hobis untuk harga segitu nggak masuk lah gitu. Kecuali kalau duitnya udah berlebih. Akhirnya mau nggak mau dipaksa dalam tanda kutip untuk berbisnis lebih serius gitu. 2016 akhirnya boyongan semuanya. Jadi rumah Bandung kosong, semua alat-alat kopi termasuk mesin tadi udah dibawa ke BSD. Jakarta. Ya, seperti itu Pak. Yang akhirnya ya waktu itu belum ada kedai, kami cuma ngelanjutin aja. Alhamdulillah
pelanggan-pelanggan yang lama yang dari Bandung dan juga dari sini. Kami punya kelemahan di marketing karena nggak ada yang ngurusin. Jadi tetap ini organik aja growth-nya. Yang organic growth itu lumayan lah, itu yang menjadi pasar kita lah setidaknya. Seperti itu Pak Ya. awalnya Pak. Ya. Oke. Ini kan di belakang kelihatannya sibuk tuh, di belakang yang Mas Danang. Coba Ya. kameranya diangkat sedikit supaya saya bisa lihat di belakang ada apa ya. Nah, itu. Ya betul. Luar biasa itu. Itu di rumah ini ya, padahal. Iya Pak, di BSD Pak. Tuh. Di rumah udah seperti di kafe aja ini. Betul. Ya kebetulan kita ada 3 titik yang shutdown Pak, jadi ngumpul di sini semua barangnya. Oh begitu ya. Ya. Oke. Ya bagus. Ya, Mas Danang. Ya. Apa namanya? Di samping teman-teman pengen tahu, saya juga penasaran. Ini Anda kegiatannya sekarang ini nggak cuma bikin latte kan? Nggak cuma bikin kopi kan? Anda juga melakukan roasting kan? Ya, betul Pak. Dan Anda juga membeli green bean kan? Betul. Nah, ini apa namanya? Seperti yang saya tulis di poster kemarin tadi pagi, itu awalnya kan sebelum roasting kan kita milih bean-nya dulu. Betul. Ya, bean Arabica atau Robusta atau Arabica Honey atau whatever it is, itu akan menentukan rasa. Kemudian yang kedua adalah proses roastingnya sendiri. Mau light, mau medium, mau dark roasting. Nah, ini tolong dijelasin. Saya supaya teman-teman paham nih bahwa menyeruput kopi itu nggak semudah membuka saset. Silakan. Ya, tapi betul Pak Bin. Tapi mau tidak mau harus diakuin bahwa industri kopi saset adalah pahlawan juga ya bagi kita ya. Walaupun mungkin sayangnya kita seperti tidak menikmati hasil bumi kita dengan optimal, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, tapi betul. Kami punya beberapa langganan lah prosesor gitu. Jadi kalau inget ceritanya zaman dulu itu Pak Bi, waktu awal punya mesin tuh, mesin saya taruh di Bandung, saya pulang Jumat malam, balik Senin subuh. Biasa Pak, ngambil S4, setiap Sabtu setor sendiri dulu. Tuh, rame tuh, banyak Jakarta Bandung mobile banget waktu itu. Jadi tuh saking pengennya itu, kita tuh suka beli Pak, beli kapasitas cuma beli 2 kilo, 3 kilo, mesin saya kapasitas sekilo. Jadi saya bisa nge-roasting per 300 gram. Dengan sedikit penyesuaian saya bisa nge-roasting per 300 gram. Jadi belanja sekilo tuh bisa bikin 3 batch lah. Itu saya sampai beli 2 kilo, 3 kilo masing-masing origin. Masing-masing origin kadang-kadang dengan proses yang berbeda saya beli semua tuh. Kayak dari Gayo saya beli Gayo Honey, Gayo Wash, Gayo Full Wash, Gayo Natural, sampai ke Gayo Wine, Gayo Luwak Gayo saya beli. Gayo aja ada 7 sampai 8 macam saya punya waktu itu. Belum yang dari Ijen, belum yang dari Jawa Baratnya sendiri. Dulu ketolong banget karena kita punya namanya Philo Coffee lah, itu thanks to Philo Coffee juga lah, salah satu pelopor manual brew di Indonesia Pak. Waktu itu dia yang ngikutin kayak koperasi klasik bean, salah satu prosesor pionir juga di Indonesia. Mereka kan kalau beli harus karungan Pak, itu ketolong banget dulu Philo Coffee ngejualin dalam sistem eceran sekiloan waktu itu. Jadi sekali belanja ke dia tuh, belanja tuh bisa 8 kilo, macam misalnya kayak gitu Pak. Jadi satu saat saya pernah ngitung karena ada internal audit itu Pak di rumah. Ini udah numpuk kayak begini, saya cek saya punya hampir sampai lebih dari 50 macam green bean. Yang cuma gara-gara rasa penasaran aja gitu kan akhirnya Pak. Dan ini kalau misalnya saya satu ini ada 3 batch, kalau ngerostingnya saya bedakan bagaimana? Nanti seperti yang Bapak tanya tadi, apakah light, medium, dark gitu. Tapi kan ternyata nggak sesimpel itu gitu. Lalu proses-proses tersebut
sekarang pun sudah mulai berkembang banyak. Kalau dulu hanya proses natural yang lagi booming, saya ingat banget sekitar 2015 itu proses natural itu lagi booming banget. Lalu semua prosesor melakukan banyak proses natural. Lalu kesini sudah mulai makin kaya, kita punya honey process juga. Lalu bahkan sekarang mereka punya namanya carbonic maceration. Jadi banyak proses-proses pasca panen dari processing wine yang diadaptasi, Pak. Yang diadaptasi. Awalnya juga itu dari kompetisi-kompetisi luar negeri, kompetisi skala internasional sebenarnya. Ada barista juaranya, mereka bawa bin dari mana, dari Panama, dari Kolombia, dari Brazil, dengan proses-proses yang aneh-aneh itu. Gitu. Dan itu akhirnya diadaptasi oleh prosesor lokal kita. Dan prosesor lokal kita, seperti bagaimana di industri lain, Pak, orang Indonesia itu pinter-pinter. Pada dasarnya pinter-pinter banget, dan banyak yang outstanding banget lah. Bahkan bisa dibilang, ada salah satu sahabat saya lah, anak muda prosesor lulusan IPB ya, baru panen keempat, panen kelima gitu di Ijen sana. Luar biasa banget, saya appreciate banget dari dia, mulai dari nolnya saya tahu banget. Sampai sekarang sudah panen kelima, dia udah sampai buka lahan processing yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Dan proper gitu Pak. Enaknya itu kita yang full of curiosity ini, yang bukan bidang kita nanya, orang yang jualan tuh bisa ngomong, ini loh Kang, ini loh ada papernya, ini loh ada jurnalnya, itu wah banget gitu loh, itu wah banget. Jadi saya cuma cerita salah satu teman saya yang saya appreciate banget ini ya, perjalanan karirnya sebagai profesor kopi. Jadi kita bisa diskusi, oh kenapa ya, kok kamu bikin red honey seperti ini, oh kok kamu bikinnya naturalnya kenapa anaerob, itu dia bisa ngomong, ini loh ada jurnal ini, gitu loh Pak. Itu menarik sekali buat saya, menarik sekali buat saya. Nah, kalau kembali ke masalah tadi yang kedua Bapak bilang masalah bagaimana merosting, kopi enak itu bukan karena roasternya Pak. Kopi enak itu berasal dari kebun. Saya percaya banget konsep itu. Jadi konsep GIGO Pak, gold in, gold out, garbage in, garbage out. Yes. Sebego-begonya saya jadi roaster, saya dapat bin yang bagus, insya Allah sejelek-jeleknya hasilnya tuh nggak akan parah-parah banget deh, masih bisa keminum. Tapi sepinter-pinternya saya ngerosting, dikasih bahan input yang jelek, sebagus-bagusnya hasilnya pun nggak akan bisa ngalahin yang jelek tadi. Gitu. Jadi luar biasa. Bagaimana di sisi hulu itu kita, bagaimana prosesnya di sisi hulu sehingga kita bisa menikmati kopi-kopi enak yang kita nikmati sekarang. Dan terlepas bagaimana prosesingnya ya, maksudnya kopi enak itu buat saya adalah kopi yang sesuai selera. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sukanya robusta asalan, yang bukan petik merah, yang tidak sesuai dengan standar kopi kekinian atau kopi specialty ya, monggo gitu loh. Ini tidak lebih penting dari agama, kita tidak perlu membidahkan atau membidahkan selera kopi orang gitu loh. Jadi buat saya kalau untuk menikmati kopi itu kita harus liberal Pak. Jadi kita bisa terbuka dengan bisa terbuka dengan selera orang lain. Apalagi kalau buat kita yang jualan ya Pak, mau nggak mau memang kita harus bisa. Walaupun memang buat kasus saya memang kadang-kadang idealisme itu nggak bisa dihilangkan 100%. Tapi akhirnya ada kompensasinya dong. Pasar saya hanya misalnya pasar yang itu saja. Pelanggan saya yang pengen berubah haluan akhirnya harus kehilangan, saya harus kehilangan misalnya itu. Dan itu real case, jadi profile saya itu lebih ke medium misalnya, sementara langganan saya ini, Kang, tolong dong di first crack aja dikeluarin, saya pengen lebih ke light, lebih acidity-nya lebih bright, lebih ini. Saya juga mikir-mikir, saya nggak mungkin ngerosting hanya untuk satu, ini saya rubah akhirnya, lebih ke masalah ini Pak, operasional aja sih. Lebih ke masalah operasional. Tim kita kan tim yang sangat kompak ya Pak ya. Mungkin karena didasari tadi dari hobi yang kepaksa udah punya aset, udah ada capex yang belum di-approve tapi dijalanin. Jadi harus segera mengkompensasi semua itu gitu. Tapi ya bisnis yang terpaksa dan tanda kutip terpaksanya dan menyenangkan buat saya. Menyenangkan. Lalu saat kita sudah dapat sampel dari prosesornya, kita sudah tahu mereka, mereka bisa dipegang, masalah
ketelusuran kopinya, juga masalah uh, konsistensi hasilnya gitu. Konsistensi hasilnya itu kita mulai nih Pak, dari merosting itu sebelum kita ngomongin house blend, kita ngomongin originnya dulu. Karena saya percaya yang memblend itu setelah di roast, bukan di blend mentah lalu di roast bareng, enggak. Saya percaya karena itu ada dua metode Pak. Orang-orang ada dua mazhab yang berlaku lah. Ada mazhab yang green bean ini sama green bean B dicampur masukin ke mesin. Kalau saya lebih ke mazhab yang masing-masing disangrai dulu, baru nanti kita campur. Karena akhirnya pas kita mencampur pun dengan source yang sama, kopi A, kopi B, tapi nanti rasio campurannya kita bedakan, misalnya mana yang lebih dominan, si A, si B yang kita dominankan, tentu bakal beda, gitu. Nah, terus setelah kita dapat, kita sudah tahu profilingnya, kita analisa, nah, kembali ke pernyataan Bapak tadi, apakah dia medium, light, sampai ke dark, akhirnya kita harus, ada step yang lebih dari itu sebenarnya. Kita anggap kopi yang kita dapat dari prosesor itu sudah memenuhi standar kelayakan lah. Standar kelayakan tuh misalnya dia satu, nggak berkutu, dua, tingkat kelembabannya baik, tingkat kelembaban tuh dia moisture levelnya tuh harus di 11%, maksimum 12% lah. Kenapa? Agar saat disimpan dia nggak berjamur, nggak lembab jatuhnya. Lalu yang ketiga juga mungkin secara sudah bersih, nggak ada batu, nggak ada ranting, juga secara size juga mungkin relatif sama. Ini challenge buat roaster. Sebenarnya size yang berbeda-beda juga sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti harus diakalin, masalahnya pada saat merosting itu kita kan sebenarnya melakukan perpindahan panas, Pak. Jadi kalau objek kita itu ada bermacam-macam size bijinya, ukurannya, tentunya respon dia untuk menyerap panas yang kita kirimkan itu kan akan berbeda, Pak. Itu. Nah, itu mungkin tidak akan terlalu menjadi hal yang major ya kalau untuk hanya bikin minuman yang untuk campuran susu atau mungkin memang untuk blend gitu. Tapi kalau kita ngomongin yang single origin yang lebih ke artisan lah ya Pak ya, apalagi peminum home brewer yang sekarang jauh lebih pinter karena referensinya udah luar biasa banget. Referensinya udah jauh luar biasa dibanding udah terbuka sekali ya. Terbuka sekali Pak, terbuka sekali, dan itu dibantu dengan banyaknya kedai-kedai yang buka, banyaknya komunitas-komunitas kopi, banyaknya kompetisi-kompetisi lokal, itu luar biasa sekali ya. Jadi orang tuh minum kopi tuh dulu mungkin banyak yang cuma sekedar, dia minum, gue ikut deh gitu. Kalau sekarang udah benar-benar banyak yang udah ke level yang benar-benar menikmati gitu. Dulu cuma saya di kantor yang bawa mesin kopi, bawa kopi dan giling sendiri, sampai orang bilang ribet amat sih gitu loh. Dan sekarang udah banyak. Sekarang sudah banyak banget. Ada customer saya yang akhirnya jadi customer di kantor, yang jadi customer pribadi saya, mesen kopi. Saya bingung untuk di mana. Jadi di kantor dia itu udah ada yang coffee corner, Pak. Karena engineer-engineernya di segitu mereka tuh udah patungan tiap bulan, ada budget mereka untuk beli origin, single origin, dan juga untuk house blend gitu. Itu udah di beberapa kantor udah banyak segitu. Yang kebetulan bersinggungan dengan saya juga karena kantornya customer kantor saya. Tapi nggak ada pelanggaran COBC Pak ya, nggak ada Code of Business Conduct yang terlanggar di sini. Iya, iyalah. Kerjanya masih. satu ngopor, satu minum kan nggak masalah. Jadi tidak ada keterkaitan yang negatif di sana. Terus dan salah satu yang menarik lagi justru dengan kejadian orang udah makin ngopi itu makin mudah juga saya untuk bikin gift gitu loh. Kalau dulu saya ada yang ini giftnya sekarang mau itu ada akikahan, mau itu ada ya ulang tahun, mau itu ada event apapun, saya gampang ngasih gift, saya kasih kopi semua masuk sekarang. Nah itu oke. Kembali lagi, jadi pada saat kita merosting itu, saat Bapak tadi bilang apakah dia light, medium, atau dark, itu kita sebutnya roast degree. Degree-nya dari si roastnya. Lalu ada juga yang namanya roast profiling sebenarnya. Nah, profiling tuh kalau kita bayangkan kita dari sini sampai ke Cilandak. Saya dari BSD ke Cilandak mau ngajak Bapak ngopi nih.
saya akan sampai ke sana dalam waktu 30 menit, misalnya, lewat tol. Tapi saya bisa lewat Pamulang, yang sampai ke Cilandak 30 menit juga, Pak. Jalurnya berbeda. Nah, jadi hasil akhir 30 menitnya itu adalah cross degree saya. Oke. Tapi untuk mencapai degree itu, saya harus melalui jalan yang lain. Jalan yang bisa berbeda-beda. Saya bisa lewat Pamulang, saya bisa lewat Jor, saya bisa lewat Bintaro, keluar Ciputat misalnya. Lebak Bulus gitu. Nah, itu yang namanya analoginya untuk profiling. Gitu. Jadi, contoh yang paling gampang, ada satu fase di roasting itu di fase awal namanya fase drying, Pak.